Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati budayawan senior Pamekasan Bapak Sulaiman Sadiq, para undangan, bapak-bapak pejabat, kemudian segenap kawan-kawan KPK, keluarga besar Manifesto, kemudian sahabat-sahabat seniman yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kehadirannya, karena mungkin dengan forum seperti ini kita bisa bersilaturahmi. Walaupun jujur ini forum agak mengerikan buat saya, karena sejujurnya saya sangat jauh dengan visual berpidato, karena pidato menurut saya itu sesuatu yang sangat tepat, dua arah antara si orator dengan yang mendengarkan. Pidato lain, di mana lebih kepada menggugah, tidak menasehati. Jadi dalam pidato ada semacam himbauan-himbauan, bukan nasihat-nasihat. Atas dasar itu, ketika Mas Royan ke Tabun terus mendaulat saya untuk berpidato, saya sebenarnya menolak. Saya bilang saya tidak bisa berpidato. Pidato sudah, orator sudah banyak. Jumatan, Idul Fitri, itu berpidato semua, saya bilang. Makanya mungkin saya agak kaget tadi dirubah menjadi syarah budaya. Syarah budaya ini semacam menjelaskan matan-matan, menjelaskan kristal-kristal pemikiran. Kemudian disyarah, diurai menjadi sedemikian beragam sudut pandang. Itu mungkin lebih manusiawi buat seorang saya yang sampai saat ini sebenarnya risau membaca apa? Membaca tanda-tanda. Sedangkan orang berpidato itu sudah mendapatkan tanda. Jadi ibarat seorang santri mendapatkan tanda untuk menjadi kiai, untuk menjadi pedagang. Syekhona Holil itu membuka pesantren, mengumpulkan beberapa santri, menerima santri-santri itu untuk mencari tanda. Si santri mencari tanda. Abdina kegiatan apa kak di Tokiai? Itu tanda. Jadi si Syekhona adalah penangkap tanda, tower gitu kan, penangkap sinyal dari langit. Sedangkan saya masih risau membaca, tidak mampu menyimpulkan tanda. Paling puncak dari seseorang yang masih risau membaca adalah menandai tanda, belum mendapatkan tanda, baru menandai sebuah tanda, di mana dalam tanda tersebut terdapat persembunyian-persembunyian. Korelasinya dengan apa yang tadi dijelaskan oleh saudara Novi tentang sebuah rahasia. Maka dalam setiap kalimat, karena konteksnya Galahku Janur Kuning, itu menyimpan rahasia-rahasia, di mana saya masih sebatas mampu menandai tanda dari sebuah tempat persembunyian. Apa persembunyian apa? Persembunyian kristal-kristal yang mengendap dari sila atau simpuh kontemplasi, kontemplatif. Tentu itu memang harus didukung dengan wawasan pengetahuan. Dibanding dengan penerima anugerah tadi Mas Nabil, mungkin saya jauh seperti pungguk merindukan bulan. Saya ingin
menjadi cendekia intelek juga, tetapi mungkin terlalu akrab bergaul dengan hutan, pohon, dan daun-daun. Karena batik saya menggunakan pewarnaan alam, di mana saya lebih akrab berinteraksi dengan daun. Jadi huruf saya adalah huruf akar, huruf batang, dan huruf berranting. Beda dengan Mas Nabil yang mungkin hurufnya adalah huruf hidup, terdiri dari A, I, U, E, O, di mana huruf yang lain adalah mati jika tidak bersanding dengan yang hidup. Jadi saya bilang ketika dihubungi Mas Wardedi, Mas tolong diserahkan teks pidatonya tanggal 23. Gemetar saya. Di dapur mau makan pegang sendok, gemetar saya. Karena saya tidak pernah akrab dengan huruf-huruf ini. Tetapi untuk mengobati rasa rindu, karena saya dan Novi Kamilia mempunyai sebuah rahasia beberapa puluh tahun silam di sebuah tempat. Ya, di mana ketika itu tidak seorang pun manusia, seorang insan di muka bumi peduli kepada seorang bernama Novi di hari ulang tahunnya. Jadi saya bertemu di emperan trotoar, di mana kami adalah manusia kumal yang terasing dari peradaban ketika itu, terpinggirkan oleh kemajuan, mencoba menepi berdua sekedar mengingat tanggal lahir seorang kawan, sekedar mengingat, sekedar merayakan dengan sebuah lagu sederhana. Ketika itu saya menyanyikan sebuah lagu di Bulungan, di sebuah komunitas seni di sekitaran Blok M, sebuah lagu berjudul Jeritan Kemarau. Saya visualkan bahwa si Novi seperti seseorang yang menjerit di tengah musim kemarau, mengidamkan tetesan air. Baiklah, Galahku Janur Kuning tidak akan pernah melepas ingatan dan memori saya kepada sebuah lagu Madura yang entah tidak tersebut siapa yang menggubah, siapa yang mengaransir, dan siapa yang kemudian memperdengarkannya kepada orang lain. Kei bintang keker bulan, pakai nah Janur Kuning. Jadi pakai Janur Kuning, tetapi kemudian teman-teman Koteka melampaui asumsi-asumsi tentang kei, ya. Jadi dia mendedikasikan Janur Kuning sebagai galah. Pakai nah Janur Kuning. Kakak elang alek sajen jauh, paceu nah genlon alon. Ya letes kembang atas pecah-pecah. Apa sebenarnya yang tergambar dari susunan kalimat yang begitu surrealis menurut saya, ya? Karena sebuah galah, tangan kita sebenarnya ini menunjukkan kelemahan dari dua tangan yang sebenarnya Allah sudah memberikan kesempurnaan. Dia masih membutuhkan sesuatu di luar dirinya untuk menggapai sesuatu yang tinggi yang sebenarnya tidak terlampaui. Ironinya, galah yang dia andalkan adalah seutas janur yang melengkung yang tidak pernah bisa tegak. Maka tak ayal ketika yang dia harapkan bintang yang jatuh adalah rembulan. Sesuatu yang jauh dari orientasi dan obsesinya, tetapi di situ mengandung makna. Kakak elang alek sajen jauh. Mungkin ini yang disebut sariang tak di alek, bungso tak di kakak. Biar tidak terlalu melebar, mungkin karena saya kalau bercakap-cakap bisa terlalu melebar nanti dan jauh dari teks pidato yang sudah secara keras saya bersusah payah untuk merangkai kata demi kata, dan akhirnya tetap tidak menjadi teks pidato yang sangat orator, ya. Nggak apa-apa, saya berikan apa adanya. Nanti mungkin sebenarnya saya lebih akrab dengan bercakap-cakap daripada tunggal gitu kan. Tapi enggak apa-apa. Galahku Janur Kuning. Kalau terkesan lebih kepada monolog, mohon dimafhumi.
Sebenarnya saya tidak menyangka hari ini akan didaulat untuk menyampaikan pidato. Sebab yang sering saya terima selama ini tugas memberikan sambutan, menyambut undangan atau hadirin pada forum tertentu. Tentu sangat berbeda dengan berpidato, di mana berpidato mempunyai posisi alur sikap sebagai yang memahami duduk perkara sebuah hal, kemudian menjelaskan, menghimbau, mengajak, menyadarkan orang lain tentang hal tersebut. Jika boleh digambarkan, siklusnya orator itu awalnya dia di luar pikiran, kemudian masuk ke dalam, lalu keluar mengurai, menghimpun energi dari luar dengan cara mengetuk kesadaran sosial, lalu menyelinap ke dalam lagi beserta rangsangan energi yang dirasakan telah membangkitkan segenap gelora dan semangatnya. Keluar lagi, masuk lagi, dan seterusnya. Keluar, masuk, berulang-ulang. Sampai nafas, deru, gebu, mengendus bau keringat organ saraf sensual. Kalimat mengkristal, kata mengental, huruf-huruf keruh putih mendesak, berjejal, bergerombol di lorong labirin jauh. Diperas, dijambak, dipintal, ditindih menjadi tetesan. Semakin cepat keluar masuk, ya semakin cepat turbin energinya mengkorelasikan makna, nilai, rangkuman persepsi hingga terdesak, terjepit di gerbang imajinasi yang kosong. Tetesan menjadi cipratan, menjadi guyuran, menjadi semburan, bergerombol, melesat, laju, berebut lubang keluar yang melubangi lubang masuk. Lubang keluar melubangi lubang masuk. Keluar lubang di dalamnya, masuk semakin dalam, semakin berlubang, semakin keluar dan terus masuk hingga puncak. Keluar di dalam sekat-sekat transendental yang limit dan tuntas. Lea, letes, kembang, ates, tes, sampai pecah. Ya, kesannya berpidato itu sungguh pejantan. Laki-laki tulen. Ia kekar, tegas, garang, dan sedikit merongrong. Mic-nya jangan lepas. Semakin dicengkram, semakin kokoh. Tegak melawan, bangun, berdiri, menikam. Inilah andalan si orator. Semakin galak ia. Ya seperti mic ini, posisinya tidak sejajar ke samping, tapi kayak ancang-ancang mau menyendul ubun-ubun lewat mulut. Tentu hal seperti ini sangat berbeda dengan sambutan. Penyambut seperti menyambut bulan Ramadan, menyambut Hari Raya Idul Fitri. Penyambut itu harus lentur.
Dia ibaratnya pemikat ulung yang manis. Mulutnya bunga, wajahnya gula, kembang ates, menyebar pesona agar sang jantan sudi masuk menikmati suguhan surgawi semerbak hayali. Rumbai-rumbai janur kuning dijunjung sederhana untuk memberikan isyarat tunduk, pasrah, rela, dan merendah. Hai galah, akulah adikmu yang berlapang dada meluluhkan semua ambisi ego keangkuhmu, menjadikannya sebagai lengkungan merunduk menunjuk ulu hati, jantung cinta yang tak kau hiraukan lagi. Tega, hendak kau tukar dengan gemerlap kemilau bintang. Kau anggap itu lebih mulia dan aku akan bahagia karena persembahanmu itu. Tidak. Tidak. Sebab kedua tanganmu sendiri tak mampu menggapainya. Jemarimu yang seharusnya dapat meraba detakku, degup kasih, desir nadi, darah ketulusanku, selama ini selalu kau abaikan. Bahkan seandainya lengan pun yang kau julurkan itu hanya sejengkal lebih tinggi di atas kepala, maka lihatlah bulanku jatuh. Biarkan bintang gemintang tetap menjadi hiasan semata sebelum aku menjauh di antara sekian kehilangan. Cukup sudah untuk selalu mempertanyakan apa yang kau dapatkan dari setiap keinginan. Mendongakkan pandangan tak lebih dari sekedar mengukur rangkuman bentuk sudut berwarna di kaca kornea. Mata kakak, tatapan adik. Penglihatan ini tidak pernah dapat menjelaskan arti tersimpan dari sebuah kedipan. Berkedip bukanlah memejam. Fana. Kedipan fana. Kakak elang alek saja jauh. Berkediplah kak, berkediplah. Kumohon sekali ini saja. Terimalah kesendirianku yang purnama sebelum mata sabit menggedipkan malam rebak di ufuk waktu. Aku di sini saat dirimu di sana. Ketika kau di sini, kurasa diriku masih di sana. Ya, kadangkala kita bersama berada di mana aku, kamu, dia, mereka, kalian semua menjadi kita. Di alun-alun, Kak. Di alun-alun. Temukan di sana. Di lingkar jalan tak putus langkah memutar, titik tumpu segala arah diurai. Hilang kata, aku datang. Jauh adik, aku jelang. Kak, buanglah pikiran benalu yang menggerogoti cangkang bulat batok kosong, otak yang rentan mudah retak, lalu pecah. Saksikan yang berserakan di jalanan, kerak-karat bertumpuk sampah, membusuk semua ingatan tentang koningku, galahmu. Hanya seolah-olah berkesan cerah, kuning yang terang.
tetapi menjebak dan penuh kepura-puraan. Bungkusnya dekil, kumal, dan kotor, dibuang tak dikehendaki, disekap ke dalam tangki-tangki comberan, diterlantarkan pada ruang gas berbau busuk, disimpan sebagai pemahaman. Tahu-tahu tua lalu jadi tai. Itulah koningku, kakak. Itulah galahmu, janur yang koning, yang tai. Kita telah terombang ambing, mengambang hanyut melalui samudra sunyi, melewati masa yang terlupa, kedekatan kita dulu di titik paling azali. Kakak telah menghilang, menyelipkan rindu pada gugus kejora fajar yang terus menikam. Tocak rahmannya, tocak rahimnya, masuk tembus keluar, di dalam sampai muncrat. Lea letes kembang atas sampai tidak inginku menjadi keinginan kita paling bersahaja. Ya, sahaja yang sahaya menjadi galah yang janur, kuning yang galah, yang mengalah sebelum kalah. Karena tak sebatang padi menguning, berdiri ketika bulirnya kuning ia merunduk. Tak serumpun bambu selalu tegak, yang ketika tua pasti tertunduk. Tak sebadan sembah selalu membusung, yang di tiap rakaatnya ia ruku. Tabun 23 Juli 2024.